Peristiwa Mei 1998 mengingatkan kita tentang pentingnya hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rijal Jalani SE SPDIPM selaku guru pendidikan kewarganegaraan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Vera Aprilia dari kelompok 4 dengan NISN 04341511. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Marnatilah dari kelompok 4, NISN saya 0037074124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramdawati. Saya dari kelompok 4, NISN saya 0035828856. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Apriani. Saya dari kelompok 4, NISN saya 3022534226. Bab 4 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan uraian hak, hakikat hak dan kewajiban warga negara yang akan dibacakan oleh pemateri Deti Maria. B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan dibacakan oleh pemateri Novia Ramdawati. C. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan dibacakan oleh Desi Afriani. A. Hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, ada jenis hak asasi yang dimiliki oleh warga negara saja. Yang bukan warga negara tidak memiliki hak tersebut untuk di wilayah yang bukan negaranya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kuantitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Yang kedua, jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. A. Hak atas kewarganegaraan. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. D. Hak dan kewajiban bela negara. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. F. Kemerdekaan memeluk agama. G. Pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapatkan pendidikan. I. Kebudayaan nasional Indonesia. J. Perekonomian nasional. Dan K. Kesejahteraan sosial. Saya sebagai pemateri kedua yaitu tentang B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Tindakan ini menjadi contoh yang tidak baik
serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. C. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Komisi Pemberontakan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). C. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. E. Lembaga pendidikan formal, sekolah ataupun perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan atau keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesional lembaga keamanan dan pertahankan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok 4 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.